Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat berjumpa di dalam Business Speech Sessions pada sore hari ini. Kita akan memulai pada sesi pembukaan kali ini bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Universitas Islam Indonesia merupakan perguruan tinggi nasional pertama yang berdiri sejak tahun 1945 yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk memfasilitasi program pembinaan kewirausahaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia guna membentuk wirausahaan muda yang memiliki kelebihan dalam inovasi bisnis dan profesionalisme, serta mampu berkontribusi dalam pembangunan perekonomian bangsa, maka didirikanlah Direktorat Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Simpul Tumbuh atau Growth Hub. Growth Hub merupakan wujud implementasi dari Erasmus Plus dan Gita Project yang didapatkan oleh Universitas Islam Indonesia dengan konsep Toward Entrepreneurial University. Output dari proyek ini ialah 1. The Growth Hub yang merupakan tempat fisik di mana akademisi, mahasiswa, alumni, startup, dan perusahaan saling berbagi ide secara bersama. Yang kedua, The Curriculum, di mana kewirausahaan masuk sebagai kurikulum mata kuliah yang berisi program pengembangan kesempatan pembelajaran yang inovatif. Dan yang terakhir, The Incubator, yang memungkinkan mahasiswa serta tim dan stakeholder untuk mengembangkan jaringan di lingkungan yang aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Direktorat Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan atau Direktorat Simpul Tumbuh mendapat amanah dari universitas untuk membina dan menumbuh kembangkan jiwa-jiwa entrepreneur. Inisiatif ini sudah berjalan cukup lama dan alhamdulillah dalam tahun ini telah ditetapkan sebagai salah satu direktorat baru dan juga mendapat dukungan dari Erasmus kita atau Growing Indonesia a Triangular Approach, di mana kita memiliki peran-peran penting melalui 3 aspek. Yang pertama adalah melalui kegiatan inkubasi, kemudian yang kedua adalah melalui kegiatan aliansi universitas dan industri, dan yang ketiga adalah memantapkan kurikulum-kurikulum entrepreneurship di dalam kurikulum universitas, sehingga diharapkan masing-masing fakultas, masing-masing prodi, masing-masing jurusan
bisa memiliki kemampuan kewirausahaan yang tinggi, dan kita berharap pertumbuhan positif ini tidak hanya untuk mahasiswa, tidak hanya untuk universitas, tapi untuk semua stakeholder yang ada di Indonesia. Dan kita berharap kontribusi kita tidak hanya di wilayah Indonesia, tapi juga regional ASEAN dan juga insya Allah ke global. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Saya Amaria Dilasari, Direktur IBISMA. IBISMA merupakan inkubator bisnis dan inovasi bersama Universitas Islam Indonesia. Harapan saya, IBISMA bisa menghasilkan wirausaha pemula atau startup berbasis teknologi dan sosiopreneur yang bermanfaat dan berkontribusi di kancah nasional maupun internasional. IBISMA tidak hanya menjembatani wirausaha, namun juga akademisi, government, kemudian entrepreneur. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Direktorat Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Simpul Tumbuh, Inkubasi, Aliansi Industri, dan Inovasi. Kita akan masuk pada sesi berikutnya, di mana nanti untuk sesi berikut ini kita akan masuk kepada para presenter dari Business Pitch. Nah, untuk kali ini yang akan mengajukan pitch, business pitch ada 8 kelompok, dan 8 kelompok tersebut antara lain adalah pertama adalah Erlin Busana, yang kedua adalah Agripina Food, yang ketiga adalah Nothing Funny ID, yang keempat adalah Kopitalis, yang kelima adalah Stories by Saka, yang keenam adalah Vibex, yang ketujuh adalah Kedai Kriwil, 8 ada Sari Andini, dan 9 adalah Haijia. Sebagai panduan dalam business pitch kali ini, setiap kelompok akan melakukan pitch dengan durasi masing-masing maksimal adalah 5 menit. Nah, dari 5 menit tersebut nanti akan diakhiri oleh timekeeper, dan nanti akan langsung berlanjut pada kelompok berikutnya. Diharapkan kepada para presenter dapat mempersiapkan slide presentasinya dan melakukan share screen secara mandiri. Dan bagi kelompok yang berikutnya bisa mempersiapkan terlebih dahulu slide presentasinya. Untuk kali ini, pada kesempatan yang pertama, presenter pertama dari Erlin Busana, saya ingin memanggil dahulu dengan presenternya. Presenternya sudah hadir? Sudah hadir, Pak. Baik. Waktu 5 menit akan kita mulai setelah share screen-nya dilakukan. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili Erlin Busana dan mewakili kelompok pertama, kelompok 1, Labika Yun Erdiana sebagai presentator untuk kasur karpet bulu polkadot yang telah dikeluarkan oleh Erlin Busana di awal tahun 2020 ini, atau bisa dikatakan bahwa surpet ini merupakan produk baru yang dikeluarkan oleh Erlin Busana. Kita memiliki sosial media yaitu di Facebook dengan username Erlin Busana, dan kita juga memiliki nomor admin di 081327558255. Selanjutnya, untuk masalah dan kesempatan yang kita berikan kepada konsumen, yang pertama adalah harga surpet yang lebih murah dibandingkan pesaing untuk eceran sebesar Rp190.000. Yang kedua, harga surpet untuk grosir sebesar Rp180.000. Dan dengan kedua harga tersebut untuk eceran dan grosir, itu merupakan harga yang lebih murah dibanding dengan harga para pesaing yang memiliki kisaran harga sekitar Rp200.000 sampai Rp230.000. Yang kedua, value proposition bisnisnya. Jadi responden untuk Erlin Busana sangat setuju bahwa surpet yang kita keluarkan memiliki harga Rp180.000 sampai Rp230.000. Dan responden pun juga setuju bahwa produk ini atau surpet dapat memberikan kenyamanan serta kepraktisan untuk dipindah tempatkan dengan berat sebanyak 10 kg. Selanjutnya ada keunggulan produk. Jadi untuk gambar yang sudah tertera
Di PowerPoint ini adalah contoh gambar surpet warna marun yang kita keluarkan. Nah, untuk spesifikasi barang, menggunakan kain raspur yang di dalamnya berisi kapuk hijet, sehingga kasur tersebut terasa lembut, tidak panas, dan juga tidak keras. Untuk ukuran surpet sendiri, 135 cm kali 175 cm. Keunggulan dari kasur bulu ini ada tambahan 2 bantal dengan ukuran 9 cm. Jadi kita tidak hanya membuat kasur, tetapi kita juga menambahkan bantal untuk memberikan kenyamanan kepada konsumen. Untuk variasi warna yang Erlin Busana berikan ada merah marun seperti yang digambar, biru dongker, merah cerah, ungu, coklat muda, coklat tua, dan biru muda. Untuk BMC atau bisnis model kanvas, yang pertama, key partners, kita memiliki customer, ada grocery store, dan confection, atau kita bekerja sama dengan konveksi. Untuk key activities-nya itu ada distribution activities, trade activities. Lalu untuk key resources, ada printer untuk kasir, komputer, cash drawer atau untuk tempat uang, human resource atau karyawan, dan electronic data capture machine. Untuk value proposition ada harga yang jelas harganya lebih murah atau terjangkau untuk masyarakat Banjarnegara, usability, variatif, dan accessibility. Customer relationship kita menggunakan personal assistance. Untuk customer segment di Erlin Busana kita menjangkau semua segmen dari anak-anak sampai dewasa karena kita menjual berbagai macam perlengkapan bayi sampai perlengkapan dewasa. Untuk cost structure ada fixed cost dan variable cost dan revenue stream. Jadi untuk pemasukan yang lebih banyak kita mempunyai produk seperti selimut, bed cover, spray, baju anak dewasa, jarit, dan yang lain sebagainya. Untuk perencanaan pasar dari Erlin Busana, yang pertama pasarnya sudah ada dan banyak peminat untuk surpet ini. Harganya sangat terjangkau, sebanyak 180 ribuan, dan modelnya juga modern. Terakhir adalah praktis dan mudah untuk dipindah tempatkan. Identifikasi pesaing, yang pertama pesaing surpet di daerah Banjarnegara khususnya Wanadadi itu hanya satu. Dan pesaing mengeluarkan dan menawarkan surpet dengan harga 195.000 sampai 200.000 per pieces. Nah, pesaing sendiri juga memiliki Facebook dan sering menawarkan produk surpet di Facebook tersebut. Untuk tim dari Erlin Busana, pertama, tim marketing kita menggunakan admin yang selalu siap untuk mengupload produk baru di status WA dan Facebook. Untuk tim yang digunakan untuk berkomunikasi dengan konsumen, ada admin juga yang siap untuk membalas chat konsumen di saat jam kerja. Yang ketiga, tim yang berkomunikasi langsung dengan konsumen, kita memiliki karyawan yang siap untuk melayani konsumen secara langsung di toko. Untuk proyeksi keuangan 3 tahun terakhir, dari tahun 2017 sampai pertengahan 2020. Untuk konsumen di tahun 2017, sekitar 1.000 konsumen dengan pendapatan per tahun 360 juta rupiah. Untuk tahun 2018, 1.500 konsumen dengan pendapatan 480 juta rupiah. Tahun 2019 sampai pertengahan 2020 memiliki konsumen 2.000 dengan pendapatan 620 juta rupiah dengan total seperti yang sudah tertera. Inovasi produk untuk surpet yang akan kita lakukan ke depannya, untuk kondisi saat ini ukurannya sebesar 135 cm kali 175 cm. Dengan bahan di atas kita menggunakan bulu dan bagian bawah tidak ada bulu, hanya kain. Untuk produk surpet di bagian atas kita membuatnya bulu polos dan tidak terdapat motif. Sedangkan di bagian bawah terdapat motif polkadot putih. Untuk inovasi produk surpet ke depannya, kita akan menambah variasi warna yang lebih banyak. Membuat bagian bawah surpet menjadi polos dan tidak ada polkadot. Lalu kita akan menambah ukuran surpet menjadi 140 cm kali 180 cm. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kepada Mbak Labika. Dengan bisnisnya adalah Erlin Busana. Ya, kalau kita lihat sekilas ternyata omsetnya sudah lumayan ya Mbak ya, karena sudah running dari sejak 2017 Ya, sampai 2020, sudah 3 tahun. Nah ini menjadi satu hal yang
menarik mungkin bagi calon mitra bisnis ke depannya ingin berpartner. Ada masukan dari Bu Erlita? Oke, semenit aja sih saya tertarik tadi di bagian apa sih bagian channel ya. Kalau dari semua channel yang sudah digunakan Marlin tadi, mana channel yang menurut tadi siapa yang presentasi, maaf? Lebih Ya, kayak saya Bu. untuk channelnya yang paling tinggi yang mana Mbak ya? Tadi kan cukup banyak ya channelnya tadi keluarin, dan sosmednya cuma ditulis sosial media, tadi nggak diidentifikasi secara jelas sosial medianya yang dipakai apa. Oh, untuk channel kita baru ini sih yang paling aktif di sosial media Bu, untuk Facebook. Oh, pakainya di Facebook aja? Iya. Jauh ini, oke. Jadi tadi untuk e-commerce baru direncanakan atau udah jalan juga? Baru direncanakan. Oke. Untuk kedepannya rencananya yang udah di planning yang mana untuk e-commerce-nya? Untuk e-commerce, insya Allah kedepannya kita bakal pakai Tokopedia karena lebih sedikit untuk pesaing Surpet sih Bu. Oke. Oke, cukup bagus. Tadi saya cukup amazed juga sama seperti Pak Bagus ya, sama omsetnya yang dalam waktu 3 tahun udah bisa increase-nya luar biasa. Dan kalau mungkin nambahin sih, saya tadi nggak tahu, mungkin teman-teman punya produk, contoh produk yang lain. Kalau tadi kan sekilas yang saya lihat, mungkin karena saya perempuan juga ya, pasti kok masih polosan aja gitu loh. Ada nggak kalau tadi yang disampaikan kan segmennya cukup mencakup semuanya ya, dan untuk harganya juga kan cukup affordable. Ada nggak kira-kira tertarik untuk masuk di segmen yang kalau tadi kayaknya dengan harga segitu kan cukup affordable ya untuk kita-kita gitu. Untuk naik kelas dikit, kira-kira udah kepikiran belum? Dan mungkin nanti bisa nawarin harga di atas 200 atau bahkan sampai 300. Kalau untuk Surpet belum kepikiran, cuman untuk produk yang kita jual di Arin Busana udah ada yang mencapai harga 525. Oke. Nah, ini nanti mungkin bisa jadi poin untuk diskusi lebih lanjut ya kalau ada calon mitra bisnis yang tertarik, karena ternyata produknya lebih dari satu dan ada yang range-nya sampai 500.000. Nah, dengan yang 200.000 saja bisa omset sedemikian rupa. Wah, ini menarik. Monggo nanti bisa di breakout rooms. Wah, ini komentar dari Bu Erlita mengenai strategi pengembangan itu nanti bisa jadi ini pengembangan bisnis berikutnya. Untuk kelompok berikutnya sudah ready untuk presenter yang kedua dengan Mas Saif. Bisnisnya apa, Mas? Mie ongklok instan dari Agripina Food. Oke, baik. Kalau begitu untuk yang sesi berikutnya 5 menit dari Agripina Food. Nah, waktu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Mie ongklok instan di Agripina Food. Fokus kami yaitu agro dan spesifik food, memproduksi oleh-oleh khas Wonosobo. Alamat kami ada di Jalan Bismo 77, Sumberan Utara, Wonosobo, Jawa Tengah. Nomor telepon perusahaan kami 324-232. Untuk website atau official account dari kami sudah tertera website yang ada di slide. Kemudian permasalahan yang kami hadapi untuk saat ini berdasarkan tanggapan yang diberikan oleh responden, masih banyak yang belum pernah melakukan pembelian mie ongklok instan. Hasil ini berdasarkan survei yang sudah kami sebar selama 1 minggu kemarin dengan 208 responden. 60,6% itu belum pernah beli dan 39,4% itu sudah pernah membeli. Jadi peluang kami yang kami dapatkan, kami dapat memperlebar pasar atau distribusi kami. Kemudian value proposition kami itu ada 2 poin, yaitu kerjasama dengan toko oleh-oleh dan supermarket. Yang kedua yaitu mie ongklok diproduksi dengan banyak varian rasa. Kembali lagi dengan survei yang kami sebarkan, itu bahwa mie ongklok ini, responden setuju bahwa mie ongklok instan ini bisa diakui sebagai makanan oleh-oleh khas daerah Wonosobo. Kemudian dari
responden juga memberikan respon yang baik dengan mie ongklok ini memproduksi bervarian rasa gitu. Kemudian underlying magic dari kami yaitu produk mie ongklok instan kami memberikan komposisi yang lengkap dan dikemas dalam packaging yang menarik serta mudah dan aman. Mungkin dengan mie ongklok instan yang lainnya, mie ongklok dari kami itu bisa disajikan di packaging yang sudah kami sediakan atau packaging mie ongklok tersebut. Kemudian bisnis model kami mengambilnya itu dengan skema harga, kami mengambil keuntungan 4.000 per cup. Dalam sebulan kami rata-rata menjual 1.500 cup dengan penghasilan 18.750.000. Kemudian untuk kebutuhan dana dan pengembangan per bulan yaitu 16.750.000. Kemudian revenue per bulan dari mie ongklok instan ini yaitu 2 juta rupiah. Kemudian market plan yang kami rencanakan ke depan yaitu melakukan inovasi desain website. Yang kedua, melakukan promosi secara offline. Nah, karena fokus kami itu di oleh-oleh daerah, jadi kami lebih fokus ke offline. Tapi kami juga perlu menyeimbangi dengan kegiatan online-nya. Itu dengan hasil survei menghubungi website resmi itu di angka 53,1% dengan 209 responden. Kemudian dengan pelayanan mandiri atau self-service itu di angka 28,7% itu tertingginya. Kemudian analisis kompetitif kami itu di harga terjangkau, kemudian dengan transaksi offline. Kami fokusnya itu lebih di makanan oleh-oleh khas Wonosobo. Jadi untuk bergerak di online, kami sedang menyusun lagi bagaimana caranya bisa berekspansi di marketplace online kayak gitu. Kemudian di manajemen tim kami ada saya sendiri, saya sebagai CEO, Nura sebagai CMO, Giantri sebagai COO, Hanan sebagai CFO, Aslam sebagai HRD. Kemudian financial project kami dengan modal 38.850, jumlah produksi selama 1 tahun itu 18.000 cups dengan total penjualan 225 juta. Kemudian status produk mie ongklok instan tergolong produk baru karena baru mulai produksi tahun 2017. Untuk kedepannya kami akan melakukan survei daerah mana yang memiliki pembelian terbanyak berdasarkan penjualan. Selanjutnya produsen akan menggunakan uang hasil penjualan untuk membuka area pasar barunya. Terima kasih, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih sekali dengan Mas Saif dari Agripina Food. Berarti fokus pitching kali ini adalah untuk mencari pendanaan modal ya, Mas ya? Betul, Pak. Wah, ini ternyata bisnisnya juga sudah berjalan beberapa tahun dan juga projection-nya revenue penjualan per tahunnya bisa sampai 200-an juta dengan 18.000 cup. Ada masukan atau ada komentar dari Bu Erlita? Saya yang tadi pertama impress waktu melihat produknya ya, waktu dengar cukup otentik ya. Jadi yang mungkin originalitasnya saya belum pernah nyobain ya. Saya lupa udah pernah makan mie ongklok atau belum. Cuman kalau tadi yang dimunculin pertama di value proposition tentang kerjasama sama varian ya. Ada yang original mungkin sama varian rasanya. Ya, nah itu yang mungkin lebih tahu ya. Selama ini di varian rasanya tuh ada seperti apa. Cuman orang biasanya kan lebih suka yang original. Tapi ya kembali lagi ya ke masing-masing customer. Kalaupun seandainya ada varian rasanya, jangan sampai hilang originalitasnya. Itu sih kalau dari tes produknya ya. Kemudian benar tadi saya setuju banget dari Mas Saif, step pertamanya mungkin inovasi di desain website ya. Kalau misalnya mau entah itu mau ke e-commerce atau mau offline, mau online, saya setuju di inovasi desain website. Karena mie ongklok tuh mungkin kalau orang bilang kan kayak khas dari Wonosobo ya. Jadi gimana biar value-nya tuh bisa naik, salah satunya kita juga jangan kalah juga dengan kompetitor yang mungkin jualan mie instan lainnya. Karena sekarang banyak banget ya mie ayam ya biasanya yang udah fresh gitu kan, produknya bisa dikirim jauh.
Terus ya itu, kalau nanti di desainnya udah oke, di tesnya udah terasa originalitasnya, baru nanti masuk di channelnya. Kalau saya sih di situ. Terima kasih Pak Bagus. Ya, terima juga Mas kasih Said. Bu Erlita. Baik. Ini kayaknya menarik karena kalau yang pertama tadi dia ingin fokus dulu pengembangan di sosial media sebagai channel, yang ini sudah masuk ke official website. Nah, ini bakal apa ya istilahnya itu bakal fokus untuk lebih besar lagi ini marketnya. Baik, terima kasih sekali Mas Saif dengan Agrippina Food-nya. Baik, Pak. Untuk berikutnya, tim ketiga. Nah, ini dia, ada Mas Dendi Putranto. Wah, ini dia, nothing funny. It should be nothing funny. Jangan lupa bercanda. Nah, monggo silakan kepada Mas Dendi Putranto. 5 menit dipersilahkan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore teman-teman. Oke, perkenalkan saya Dendi Putranto Prakoso selaku owner dari Nothing Funny. Sedikit menjelaskan tentang Nothing Funny adalah Nothing Funny adalah suatu perusahaan dengan fokus di bidang konveksi yang dimana kita adalah perusahaan jasa pembuatan kaos, polo, lalu korsa, hoodie dan lain-lainnya. Mungkin teman-teman semua bisa menemukan kita di Instagram nothingfunny.id, lalu email kita nothingfunnymanagement@gmail.com, lalu ada nomor saya tersebut dan lokasi kita ada di Yogyakarta. Oke, masuk ke the problem yang selama ini saya hadapi sebelum masuk ke perusahaan saya tersebut. Saya dulu saya mencoba sedikit menceritakan, saya pernah bekerja di hampir perusahaan serupa yang bekerja di bidang konveksi, namun masalah-masalah yang selalu saya temui itu di bagian servis yang diberikan perusahaan-perusahaan di bidang konveksi itu adalah bagaimana servis yang diberikan perusahaan kepada customer itu saya merasa masih kurang maksimal. Oleh karena itu, saya berinisiatif untuk mendirikan bisnis ini karena saya akan berusaha sebisa mungkin memperbaiki servis-servis yang menurut saya masih kurang-kurang. Lalu solusinya itu ada 2. Yang pertama, memberikan pelayanan maksimal, yang kedua memberikan edukasi kepada pelanggan. Maksud saya memberikan pelayanan yang maksimal yaitu dari awal pembuatan jasa produk tersebut itu tuh kita harus mengatrit customer sebagaimana mungkin, semaksimal mungkin agar dapat mendapatkan loyalitas dari customer, lalu memberikan edukasi kepada pelanggan. Sampai saat ini masih banyak sekali customer yang masih kurang paham tentang pengertian tentang edukasi tentang bahan-bahan dari kaos yang kita berikan. Bahkan ada combat, terus ada cotton bambu dan sebagainya, masih banyak lagi. Nah, itu bagaimana kita mengedukasi pelanggan-pelanggan tersebut. Next, oke, masuk ke manajemen tim. Manajemen tim di sini ada, karena kita baru berdiri dari tahun 2020 bulan Januari lalu, jadi kita masih bertiga. Yang pertama ada saya sendiri, Chief Marketing Officer, lalu ada teman saya Akbar Andika, itu Chief Operating Officer, dan dibantu oleh Mbak Syifa Ulumah di bagian accounting. Kebetulan tiga orang tersebut, 3 SDM tersebut itu diketahui oleh saya sendiri, yaitu jadi saya selaku CEO dan selaku Chief Marketing Officer. Terus produknya adalah salah 4 dari berbagai macam produk yang telah kita buat. Itu ada kaos Cotton Combat 30S, terus sablonnya rubber, terus ada Cotton Combat 30S itu dari Plastisol, terus ada lagi yang lain-lainnya, itu masih ada banyak lagi. Oke, unique value proposition itu direct selling yang sedikit membedakan, menurut saya sedikit membedakan saya dengan konveksi lainnya, yaitu adalah direct selling yang dimana saya menjemput pasar langsung, saya datang langsung ke pasar untuk menawarkan produk-produk saya, menawarkan jasa saya, yaitu yang dimana contoh, saya langsung datang ke sekolah, saya langsung datang ke universitas, saya langsung datang ke instansi untuk membawa proposal penawaran, yang dimana saya akan menjelaskan apa saja yang akan saya tawarkan, lalu bagaimana sistemnya, bagaimana dealingnya, itu akan saya treat sebagaimana mungkin agar customer merasa nyaman dan dealing dengan saya. Oke, daya tarik
Daya tarik di sini bisnis yang menjanjikan untuk sekarang dan masa depan, pengembangan dengan teknologi. Maksud saya bisnis yang menjanjikan untuk sekarang dan masa depan karena saya merasa jika dihitung dengan nominal, bisnis ini bisa saya katakan menjanjikan di masa depan karena pendapatan yang saya dapatkan dari bisnis ini cukup lumayan, cukup bisa saya katakan cukup. Dan di masa depan itu diikuti dengan pengembangan teknologi. Besok-besoknya akan datang itu tuh bisa jadi seperti contoh orang akan memesan itu memesan kaos itu cukup dengan aplikasi, cukup pengembangan teknologi dengan mesin-mesin yang baru itu tuh sangat-sangat bisa menjanjikan di masa depan. Jadi bisnis ini itu bisa berjalan terus-menerus dengan seiring perkembangan teknologi. 1 menit lagi. Customer validation ini adalah hasil kemarin kuesioner yang telah dibagikan, itulah pekerjaan responden, bisa dilihat ini sangat-sangat berupa sekali customer kita, terus penghasilan responden ini juga sangat-sangat variatif sekali dari di bawah 1,5 juta sampai di atas 30 juta, umur responden juga sangat variatif sekali. Lalu jika ingin produk manakah cara ini adalah salah satu contoh fakta yang dimana bahwa customer itu lebih suka untuk kita treat sebagaimana kita langsung mendirect, kita langsung bertemu dengan customer kayak gitu. Terus yang terakhir adalah tetap tidak memungkiri bahwa customer itu butuh suatu produk yang sangat nyaman. Itu akan kita sediakan. Target market, sekolah, universitas, instansi, dan komunitas. Lalu bisnis plan, kemajuan teknologi, dan mendirikan pabrik. Jadi insya Allah yang akan saya lakukan adalah bisa menguasai pasar dari hilir ke hilir, yang bagaimana kita bisa menciptakan suatu produk kain, lalu kita buat sendiri menjadi produk sebuah kaos atau dan lain-lainnya. Kayak gitu. Thank you. Oke, baik. Terima kasih sekali, Mas Dendi. Nah, ini saya menarik. Saya tertarik dengan bisnis plan. Saya dulu yang komentarnya. Salah satu plannya adalah mendirikan pabrik. Kalau saya boleh tahu, kapasitas produksi saat ini berapa? Dan nanti rencananya mau kapasitas berapa sampai punya plan mendirikan pabrik? Oke, Pak. Untuk saat ini itu bisa dikatakan hampir paling rendahnya itu untuk kapasitasnya itu sehari itu bisa mencapai 200 sampai 300 pieces. Nah, kalau misalnya dikatakan per bulan berarti ya kita anggap itu 1 bulan itu 30. Jadi misalnya kita anggap 200 mungkin bisa diangkat 6.000 pieces Pak per bulan ya. Jadi 6.000 piece per bulan. Ya. Nah, untuk rencana target yang mendirikan pabrik itu untuk sampai kapasitas berapa? Kalau target saya pribadi lebih diangkat 15.000 pieces Pak. 15.000 pieces. 15.000 pieces. Berarti meningkat 2,5 kali lipat ya? Iya Pak. Berapa yang dibutuhkan dari plan pendirian pabrik itu, Mas? Di angka MM-an sih Pak sebenarnya Pak. Oke. Kalau tepatnya mungkin saya pernah bikin proposal, cuman mungkin tidak bisa saya mainkan di sini. Oke, berarti ini catatan buat calon mitra bisnis maupun investor jika tertarik untuk berinvestasi di Nothing Funny. Nah, ini ada potensial invest di infrastruktur. Nah, boleh terakhir biar investor cukup tertarik, berapa persentase profit margin yang average bisa didapatkan, Mas? Oke, kalau dari net profit margin yang kemarin kita saya hitung 6 bulan terakhir itu sekitar 23%, Pak. 23,6%. Oke, 23% itu average ya? Iya, net NPM, net present value. Oke. Baik, terima kasih sekali dengan Mas Dendi Putranto. Itu akan menjadi satu hal yang menarik nanti buat calon mitra bisnis ataupun mungkin dengan calon investor dengan target rencana untuk mendirikan pabrik dengan nilai M tapi disclosure gitu ya. Nah, ini akan terbuka untuk pendanaan lebih lanjut. Kuncinya adalah teasernya itu sekarang profit marginnya bisa di angka 23%. Baik, untuk presenter berikutnya sudah ready di sini? Sudah, Pak. Oke, baik. Monggo untuk presenter berikutnya ini berarti dari Kopitalis ya? Iya, Pak. Oke, baik. 5 menit dari sekarang, silakan share screen, waktunya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Saya dari Kopitalis Society
perusahaan bisnis yang menjual menu kopi dan menu susu. Kami sudah membuka toko di Jalan Parangtritis, Jogokarian. Dan bisa dilihat di IG-nya ada kopitalis.society. Lanjut. Kopitalis, produk development aspeknya mengutamakan kualitas produk. Kualitas produk kami sudah terjamin kualitasnya karena biji kopi yang kita ambil masih fresh dan didapatkan dari distributor atau roaster yang terpercaya. Jadi kalau punya Kopitalis itu ada Klinik Kopi, terus Mari Ngopi, sama Slurp Kopi yang ada di dekat ST Square. Jadi kita tuh belinya masih green bean. Kita bisa menawarkan pelanggannya ingin di roasting seperti apa begitu. Jadi karena kan kalau misalnya di biji kopi itu roastingan berbeda, rasanya juga ikut berbeda. Kopitalis ini punya 4 anggota. Jadi pas ada manajemen akunting, manajemen keuangan, operasi, sumber daya, dan pemasaran. Saya sendiri sebagai manajemen pemasarannya. Buka Kopitalis itu di tahun 2019 di bulan September. Kopitalis itu jadi dia itu menjual menu kopi dari menu kopi susu, menu kopi hitam, dan manual brew. Biji kopi yang kami sediakan itu beragam, dari Arabica, Robusta, Excelsa, dan Liberica. Arabicanya kita yang paling laku biasanya ada Gayo, Kintamani, Ciwidey. Terus kalau Robusta biasanya ada Java Mocha dan Kopi Lanang. Kopi Lanang itu dari Temanggung biasanya. Inovasi yang kami berikan adalah kami menjual, karena sekarang ini kan dilihat kedai-kedai kopi itu menjual menu-menunya dengan harga yang relatif lebih mahal ya. Jadi Kopitalis ini menjual menu kopi, susu dengan harga yang relatif lebih murah. Sekarang itu Kopitalis itu udah terdaftar di Grab dan Gojek. Sudah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Mas Tarik dengan Kopitalis Society. Ini alhamdulillah kita sudah ada 2 calon investor yang masuk di dalam, tapi saya tidak sebutkan gitu ya, karena confidentiality. Nanti silahkan bagi para calon investor jika ada yang tertarik untuk memfollow up dari bisnis yang ada, bisa memberikan private chat kepada saya agar nanti difasilitasi dengan breakout room. Baik. Monggo, mungkin ada komentar sedikit dari Ibu Erlita mengenai bisnis kopi ini? Iya, oke ya. Terima kasih Pak Bagus. Tadi siapa Torik ya, yang sampaikan tentang produknya. Sebenarnya saya tertarik sama angkanya sih gitu. Pengen tahu juga selama udah jalan, modal yang udah dikeluarkan berapa, kemudian operasional segala macam. Saya sebenarnya tertarik itu, cuma tadi belum dimunculkan atau gimana. So far masih di ini ya, di Jogokarian ya, Tarik ya? Ya, Bu. Rencana buka tempat lain nggak? Bagaimana, Bu? Tertarik untuk buka di tempat lain nggak? Oh, ini kayaknya mau jadi ini ya, Bu ya? Beli franchise-nya ya, Bu ya? Jadi intermezzo. Jangan dibuka di sini, Pak. Oke, baik. Nah, tadi kepikiran juga, kalau fokusnya untuk memproduksi kopi, pasti nggak mikir jual biji kopi ya. Tapi seandainya itu bisa dijual sendiri, berarti itu akan menambah produk yang ditawarkan sama Kopitalis ya. Jadi selain kalian punya tempatnya, kalian jual secara instan, tapi teman-teman juga available loh kopinya, bisa dibeli. Mungkin ada yang pengen roasting sendiri di rumah, gitu dia juga bisa beli. Itu kami saya nggak tahu udah dijual atau belum. Jual biji kopi juga, Bu. Jadi kita nggak cuma ngejual menu. Jadi tadi di-share juga ya. Oh ya. Oke, baik. Terus partnernya satu lagi mungkin Pak. Oh ya. Selama ini udah ada partner untuk collaborate belum? Kita kolaborasinya tuh sama makanan, Bu.
Jadi kan kalau Kopitalis itu cuma ada menu minuman. Jadi kita makanannya tuh ada kolaborasinya sama Petilac. Mereka itu jualan burger, American burger gitu. Nah, itu di drop di coffee shopnya? Ya. Oke. Mereka juga nurunin orang buat masak sekalian. Oke. Wah, ini Tadi satu lagi yang value yang saya dapat di roasting ya. Jadi kita bisa request sendiri ya. Uniqueness-nya yang saya lihat mungkin di situ. Kalau biasanya kan kita langsung pilih, habis itu udah ya. Tapi mungkin sekaligus mungkin tadi mengedukasi, enggak mati dengan berbagai rasa. Gitu sih. Mungkin kalau mau tergantung dari ininya sih, dari kaliannya. Kalau memang pengen increase di experience-nya secara offline, berarti attract-nya atau exposure yang halus kalian sebar ke customer, gimana caranya attract untuk datang. Tapi kalau memang mau fokusnya di online, ya tadi mungkin gimana caranya kalian bisa jual produk-produk yang instan tadi biar bisa dikirim langsung ke rumah masing-masing. Tinggal kalian ini aja sih, pengen fokusin kemana gitu, percentage aja. Oke, terima kasih Pak Bagus. Oke, baik. Terima kasih Bu. Nah, itu menjadi masukan bisnis yang cukup berharga nanti buat Mas Tarik. Dan karena bisnis kopi ini bisnisnya anak muda bener ya. Mungkin nanti bagi calon mitra bisnis ataupun investor yang tertarik ingin mengambil franchise-nya ataupun misalnya ingin berinvestasi, terbuka sekali kayaknya nih. Karena partneran Mas Tarik open banget. Oke, baik. Berikutnya untuk presentasi bisnis berikutnya. Oke, Mas Nadif, monggo 5 menit dari sekarang. Silakan dimaksimalkan. Di sini saya akan mempresentasikan Storage by Saka. Jadi apa sih itu Storage by Saka? Kita bisnis yang bergerak di bidang jasa, terutamanya jasa dokumentasi. Nah, jasa dokumentasi ini meliputi fotografi, terus juga ada video juga, videographer. Nah, apa yang membedakan kita dari yang lain? Yaitu kita memakai green screen dan drone. Nah, ini bisnis model canvas-nya ya teman-teman. Jadi kita kerjakan wedding organizer, terus kelebihannya kita tuh pakai green screen. Jadi kalau misalkan nikahan atau apa itu kita bisa memakai green screen untuk background yang bermacam-macam. Dan juga ada yang baru dari Storage by Saka yaitu dalam pandemi COVID ini kan lagi ngetren-ngetrennya nih, lagi Zoom nih. Nah, kita juga menghadirkan solusi wedding pakai Zoom. Nah, ini masalahnya mereka adalah hambatan melaksanakan acara pernikahan secara langsung yang tadi saya sebutkan. Misalkan ada hambatan COVID ini, atau misalkan ada bencana atau apa. Nah, solusinya memberikan jasa secara online dengan memakai green screen pula. Nah, diversifikasinya ini ada 3 produk yang kita sajikan tuh kualitas standar, kualitas menengah, dan kualitas tinggi. Mungkin kualitas tinggi ini kita sajikan bisa pakai drone, bisa pakai green screen, zoom-nya juga sampai yang premium. Nanti semakin menurun akan kualitasnya juga semakin menurun. Nah, jaminan penggunaan modern green screen belum dimiliki yang untuk di Jogja ya, yang sepengetahuan saya sedikit mungkin yang wedding menggunakan green screen. Nah, kita juga nggak cuma wedding juga, ada graduation, wisuda, mungkin ada acara event-event, kita juga gitu. Terus cara memperluas pasarnya kan, apalagi di Jogja ini kan banyak nih anak-anak muda yang istilahnya umurnya dari 20 sampai 25 ke atas. Itu kan ingin mencari hal yang baru gitu. Nggak melulu weddingnya tuh nggak selalu di gedung atau selalu backgroundnya begini-begini. Nah, itu cara kita memperluas pasar dan membangun relasinya mungkin dengan cara sama fotografer lokal-lokal kita undang gitulah, kita ajak itu mau nggak. Terus kita juga mau untuk bisnis kedepannya dan membuat sekolah fotografi biar maksudnya fotografi di bidang wedding dokumentasi ini makin maju gitu. Nah, ini proyeksi keuangan kita ya. Nah, ini kita pernah dapat di Bantul itu ada juga yang sudah pakai drone itu sekitar
1 juta ya kalau misalkan pakai weddingnya kita dan dokumentasinya kita. Nah ini kalau misalkan kita modalnya bersih ya, nggak ada utang. Terus ini kalau misalkan utangnya 7%. Dan ini pajaknya kalau misalnya pajaknya 25% ya, pajak keseluruhan. Nah ini kita yang dapat respondennya ini. Nah dalam respondennya ini kita menemukan kalau misalkan tuh penghasilannya kurang dari 1.500.000. Terus rata-rata juga responden di Jogja. Ini mungkin respondennya nggak sampai 200 ya. Mohon maaf sekali ini padahal kami sudah berusaha untuk mencari responden, kayaknya susah sekali untuk mencari responden padahal sudah di grup. Mungkin gara-gara banyak usaha-usaha juga yang responden, jadi kayak mungkin kita kalah gitu ya untuk menghasilkan responden. Ini juga. Nah ini hasil-hasil yang kita pakai. Ini misalkan yang di sawah ini bisa pakai drone, terus nikahannya itu juga pakai green screen. Ini produk kami. Nah, di produk-produk kami ini juga menyediakan nggak cuma foto terus udah hasil, tapi kita juga ada videografernya, terus ada editornya. Jadi kita lengkap. Nggak cuma bahan belum jadi terus kita salurkan ke konsumen tuh enggak. Jadi kita benar dari awal sampai akhir, dari bahan mentah sampai menjadi bahan baku. Terima kasih dari kelompok Stories by Saka. Oke, baik. Terima kasih sekali Mas Nadif. Ini menarik ya, karena dokumentasi saat ini yang tadi Masnya sampaikan, online wedding organizer, itu berarti sekalian organizernya atau hanya fotografinya aja, dokumentasinya, Mas? Kalau kita masih merambah di fotografinya dulu, Pak. Mungkin ya, besok-besok mungkin ke weddingnya ya. Mungkin sekarang lebih ke jasa produknya, lebih ke green screen-nya dulu, terus drone-nya dulu. Mungkin begitu, Pak. Oke, baik. Mungkin saya sedikit tanya, tadi gambarnya terlalu kecil. Omset yang setiap event itu bisa sekitar berapa, Mas, rata-rata? Sekali fotografer itu 1 juta, Pak. Kalau misalkan pakai produk yang full, Pak. Oke, baik. Jadi untuk market di Jogja dan sekitarnya masih cukup oke ya dengan layanan sekian. Dan menariknya propertinya punya drone sehingga bisa menghasilkan menghasilkan output dokumentasi yang berbeda dari lainnya gitu ya. Berarti terima outdoor juga ya? Terima outdoor juga, Pak. Ini seperti ada yang output kami, Pak. Oke, baik. Kalau begitu nanti monggo kepada calon mitra bisnis ataupun calon investor. Nah ini menarik ya, karena mungkin kita nggak tahu kapan pandemi selesai dan kayaknya event wedding ini menjadi event yang kayaknya nggak sabar kalau tidak segera dilaksanakan, karena beberapa event kita lihat tetap berupaya dilaksanakan. Baik, untuk presenter berikutnya silakan yang sudah ready. Oke, Vibex. Kalau begitu 5 menit waktunya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Vibex. Vibex ini hadir untuk menyelamatkan lingkungan. Sekarang kita tahu masalah yang terjadi sekarang itu bahaya dari masalah sampah plastik. Sampah plastik ini mampu hampir menghabiskan bahaya untuk lingkungan hidup, seperti kita tahu hewan laut hilang karena masalah sampah plastik yang menjadi pencemaran. Lantas apa yang akan Vibex lakukan? Vibex hadir dengan menjawab tantangan itu, menghilangkan sampah plastik itu sebagai plastik yang biasa digunakan untuk pembungkus sesuatu benda yang telah dibeli. Lantas apa yang dilakukan Vibex itu adalah dengan menerbitkan produk goodie bag. Goodie bag yang kuat, yang mempunyai desain simple dengan kualitas terbaik. Ini Vita Aniska adalah owner dari Vibex ini, saudara dari Amalia. Dari awalnya dia ini membuka usaha sablon, berpikir untuk membuat produk ramah lingkungan, kemudian muncul ide bahwa souvenir pernikahan itu tempatnya bisa menggunakan dari
produk yang ramah lingkungan. Kemudian melihat bahwa sekarang kita tahu bahwa wanita-wanita juga menggunakan make up, membuat pouch make up dari bahan ramah lingkungan. Kemudian untuk selanjutnya, tahapan selanjutnya mungkin akan memperbanyak jenis produk yang akan dihasilkan. Ini untuk VBEX ada di Instagram VBEX, di YouTube ada Pusat Tas Souvenir, dan ada di Shopee dengan nama VBEX. Keunikan dari VBEX yaitu ramah lingkungan, produk buatan lokal, tahan lama, dan bisa desain kostum sesuai dengan kemauan customer. Kemudian ini dari kantor di VBEX, dari pembuatan dari awal permintaan customer, dari pembuatan hingga penjahitan, dan ini contoh-contoh produk yang telah dihasilkan VBEX. Kurang lebih seminggu kita mengadakan kemarin seperti kuesioner terkait dengan BMC, bisnis model canvas, dan market search. Kita mendapatkan hasil dari beberapa responden dari variasi umur 17 tahun hingga 76 tahun, pekerjaan responden, kemudian dari penghasilan tempat responden ini berasal. Kami memasukkan di situ, kita menaruh sebuah kelemahan yang sering kita dapatkan, bahwa kita melihat jahitan kita ini kurang rapi. Yang pernah membeli produk kita ini menjelaskan bahwa mereka cukup setuju bahwa hampir mereka dapatkan jahitan yang kurang rapi ini, dan kita ini memutar otak bagaimana, dan yang kita bervariasi, kita akan memastikan kotak dan kemasan serta desain yang lebih menarik. Kemudian ini manfaat lebih atau yang kayak seperti kualitas yang kita punya, keunggulan yang kita punya itu produk lokal dan simple, tahan lama, dan jahitan kuat serta ramah lingkungan. Ini tuh kita ngelihat bagaimana mereka ini sangat setuju dan sangat tidak setujunya hampir rata, namun sangat tidak setujunya lebih dominan. Jadi yang kita tawarkan ternyata itu ada masalah di fleksibilitasnya, harga ekonomisnya, sama mereka ini minta produk itu ya Pak. Kemudian ini kita sudah mempunyai semua bagian pemasaran kita, dan mereka mengatakan bahwa mereka nyaman untuk mencari tahu terkait VBEX ini melalui Instagram. Kemudian jika ini cara ternyaman mereka untuk mendapatkan bagaimana mereka berinteraksi untuk membeli produk ini ternyata melalui marketplace, di mana menurut beberapa itu melalui marketplace dia bisa berinteraksi langsung melalui online, melalui chatting, bahwa dia ingin produk sesuai dengan yang apa mereka inginkan. Terus dari beberapa varian produk yang kami tawarkan, dari 50 hingga 200.000 semuanya terisi dan lebih dominan ke arah 200.000. 1 menit lagi. Ini untuk VBEX ada di Jalan MH Basuno Ploso nomor 59 Pelosok Krajan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Untuk Instagram ada di VBEX, nomor sudah tertera, dan jangan lupa untuk menyelamatkan lingkungan hidup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kayaknya ada yang tertarik ini, Japri langsung ke saya. Dengan Mbak Aci, mau ajukan pertanyaan langsung? Monggo dipersilakan loh, Mbak. Mas, saya tertarik dengan konsepnya gitu, yaitu ramah lingkungan ya, artinya melakukan recycling bahan-bahan plastik yang sudah reusing bahan plastik yang mungkin bisa dimanfaatkan lagi gitu. Boleh tahu nggak ya ini
yang selama ini diproduksi itu, karena kan aku udah cek juga di IG gitu kan, bahan plastik yang seperti apa yang diolah, dan kemudian apa namanya, produk, soalnya di IG itu banyak banget ya produk yang sudah dijual itu. Kalau tadi kan kayak tas, terus kemudian ada kayak apa ya, kartun ya, jenis kartun gitu kan. Nah itu kalau di feedback sendiri tuh bahan plastiknya itu dari bahan plastik yang seperti apa pengolahannya, kemudian jadi produk goodie bags tadi ya, itu tuh yang variannya seperti apa gitu. Mungkin bukan mengolah bahan plastik sih Mbak, kan karena kita tahu juga bahwa bahan plastik ini sangat bisa diolah kembali. Okay. Jadi kita ini membuat goodie bag-nya itu menggunakan proses penjahitan melalui kain spunbond atau kain flanel atau kain katun, yang kita tahu yang itu lebih baik, lebih ramah lingkungan dibanding plastik. Karena untuk kalau plastik kan kita juga rata-rata belum hampir tahu bagaimana cara mengolahnya. Sebenarnya gini, saya tuh lagi mengembangkan apa namanya konten gitu, tapi melalui media gitu. Nah, konten edukasi melalui media. Nah, salah satunya tuh saya tertarik dengan produk souvenir gitu. Ya, apa namanya, goodie bags itu, goodie bag, kemudian kerajinan itu saya pengen kembangkan untuk jadi konten gitu. Oke, kayaknya nanti bisa kita kita siapkan breakout rooms kalau untuk follow up. Yeah. Monggo nih, Mas Dimas Putra, siapkan promosi terbaik, Pak. Promosi terbaik. Kalau perlu langsung terbuka pada berbagai macam opportunity bersama dengan Mbak Aci. Baik. Siap. Okay. Terima kasih Mas Bagus. Sama-sama Mbak Aci, terima kasih sekali. Kita akan lanjut ke presenter berikutnya. Bisnisnya apa, Mas? Kedai kopi kriwil. Wah, ini kayaknya mau adu unique value proposition dengan yang tadi ya, Kopitalis. Nah, nanti pastikan value proposition uniknya buat mitra bisnis atau investor bisa disampaikan. Monggo, 5 menit dari sekarang buat Mas Arizal, Kedai Kriwil, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman dan Pak Bagus. Saya Arjana Gunawan sebagai presenter akan menyampaikan tentang Kedai Kriwil. Kedai Kriwil adalah sebuah kedai kopi yang bertempat di Sintren Catur Tunggal, Depok Club, Kabupaten Sleman. Kedai Kriwil ini sebuah kedai kopi, bukan coffee shop ya, tapi kedai kopi. Kita menganggapnya sebagai kedai kopi yang berada di Santren Catur Tunggal, Depok, Sleman, DIY. Kedai ini bisa dikatakan sangat sederhana. Mungkin teman-teman melihat kedai kopi yang sudah beredar pada saat ini, itu berbeda seperti ekspektasi teman-teman. Untuk selanjutnya langsung saja. Yang pertama, kita melihat dari problemnya saja. Jadi kita menemui suatu problem yang kebanyakan coffee shop tawarkan di daerah istimewa Jakarta, yaitu yang pertama, harganya mahal ya. Kita lihat saja, biasanya teman-teman membeli cappuccino itu biasanya 20 ribuan ke atas, itu teman-teman menganggap sebagai harga normal. Tapi untuk warga Jogja sendiri atau mahasiswa tanggal tua itu sangat bisa dikatakan mahal ya. Jadi kita terus yang tempat mainstream. Jadi teman-teman menemui coffee shop itu pasti di pinggir jalan, masuk ruangan AC, udah kayak gitu. Atau di order pun ada order tapi tidak bisa digunakan untuk siang hari karena panas. Value proposition ini pertama ada olahan kopi yang berkualitas dan variatif, yang kedua ada harga yang terjangkau untuk pelajar dan mahasiswa, karena target utama kita memang pelajar dan mahasiswa. Karena pelajar mahasiswa di Yogyakarta tentu saja mereka mencari sesuatu yang khas dari Jogja, yaitu harga dengan murah. Yang ketiga ada kualitas pelayanan fasilitas yang baik. Yang keempat ada desain tempat kedai dibuat agar konsumen merasa nyaman. Jadi kita menyajikan desain tempat itu di kota, namun tidak di kota. Nah, jadi kita bikin suasana itu kayak banyak pohon di pinggiran. Kita biasanya mencari tempat yang banyak pohon-pohon sawah itu harus ke pinggir-pinggiran kota Jogja. Namun kita di sini menyediakan tempat seperti itu, namun di dalam kota. Itu uniknya kedai kami.
Yang selanjutnya ada inovasi produk. Nah, produk olahan kopi dari kami ini diolah menggunakan alat-alat yang mungkin dapat dibilang seadanya, namun sudah memenuhi standar yang ditetapkan. Ada Vietnam drip, mocha pot, French press, ada grinder juga, dan lain sebagainya, karena terlalu banyak. Sehingga itu menjaga kualitas rasa kopi yang kita tawarkan, walaupun dengan harga yang minimal. Yang selanjutnya ada modal. Modal di sini karena ini adalah bisnis dari mahasiswa, ada bisa dikatakan 2 mahasiswa yang nekat untuk mendirikan sebuah kedai. Jadi modal di sini dari modal sendiri yaitu yang pertama ada Fitra Kalih, yang kedua ada Imro'ul Khois. Untuk go to marketnya kita tentu saja mahasiswa kita hanya ke mulut. Pertama mahasiswa teman sebaya. Yang kedua ada platform sosial media. Itu kita aktif di Instagram, bisa dikunjungi @kedai_kriwil. Facebook juga ada sama. Terus kita juga punya akun YouTube. Dan analisis kompetitif. Kita analisis kompetitif berfokus pada tempat luas dan harga ya. Karena kualitas dan pelayanan kita yakin tempat-tempat yang lain juga menawarkan kualitas dan pelayanan yang baik. Namun tempat luas di sini kita karena tempatnya di kota namun tidak seperti kota, kita merasa kita bebas. Jadi bahkan bisa dikatakan kita dekat dengan pemukiman warga, tapi bukan pemukiman warga yang terlalu ramai. Jadi kita bebas keluar masuk, tidak ada tembok atau AC yang menghalangi, tidak ada lalu lintas yang sangat ramai. Jadi itu inti dari kedai kriwil, tempat luas. Yang kedua ada harga, karena harga teman-teman pernah nggak sih menemui tempat kopi yang memiliki harga di bawah 10.000? Sangat jarang kan di kota Jogja. Namun kita ada menyediakan di sini harga kopi di bawah 10.000. Yang sebenarnya ada manajemen tim. Manajemen tim sendiri ada berapa? Yang pertama Imro'ul Khois Al-Fajar sebagai pemilik bisnis. Yang kedua ada Ariel Dunawan sebagai bagian pemasaran. Yang ketiga Hanif Taruna sebagai operasional dan Anggit Nugraha sebagai keuangan. Mungkin teman-teman bisa berfokus pada laba yang diperoleh pada tahun ini karena kedai kopi ini baru berjalan 1-2 tahun, mungkin hampir 2 tahun. Jadi penjualan laba yang diperoleh sebesar 36 juta itu penjualan bersih. Untuk hitungan mahasiswa untuk 2 orang itu sudah ya dapat dikatakan lumayan. Yang awal-awalnya hanya berniat nekat tapi malah dapat duit. Untuk selanjutnya kesiapan produk. Mungkin karena kita sudah berjalan hampir 2 tahun, kita dapat dikatakan sudah siap, apalagi kita juga sudah melewati masa pandemi. Dan alhamdulillah kita juga sudah membuka cabang baru yang belum lama ini dibuka di daerah Lampung. Mungkin teman-teman atau para mitos kalau ingin menyumbangkan atau ikut serta dalam membangun bisnis kedai kriwil yang ada di Lampung, mungkin dapat menghubungi, karena itu masih belum dikatakan matang yang di Lampung itu, masih dalam mentah, tapi masih sudah buka. Mungkin itu saja, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih sekali Mas Arizal. Berarti kalau ini kopinya banyak di Lampung ya, lokasinya di Lampung, betul? Lokasi utamanya di Jogja, Pak, tapi yang di Lampung itu cabangnya baru mau buka. Oke, baik. Berarti sudah punya 2 cabang. Mungkin boleh diinformasikan selain ini, Mas, selain sudah punya 2 cabang, terus nanti next ke depannya strategic plan-nya apa, Mas? Dalam 1 tahun atau 2 tahun ke depan, Mas? Untuk strategic plan, kita udah diskusi sama yang owner-nya juga. Katanya belum ada tujuan yang yang lebih besar. Mungkin tujuan kita hanya pemasaran dahulu. Kita berencana untuk membuat kayak short film, kayak yang misal teman-teman udah pernah lihat yang film Tilik itu. Ya itu mungkin kita akan buat short film kayak gitu untuk mempromosikan yang pertama kopi, yang kedua kedai kriwil itu sendiri. Oke, jadi mau fokus untuk meningkatkan customer engagement dulu ya, dengan develop konten-konten baik itu di sosial media maupun film pendek gitu ya. Ya. Oke, baik. Karena memang industri kopi ini fansnya banyak sekali gitu. Jadi engagement memang cukup diperlukan dalam strateginya. Oke, baik.
Untuk berikutnya, terima kasih Mas Arizal. Untuk presenter berikutnya. Sari Andini, Pak. Oke, Sari Andini. Wah, ini kayaknya namanya cukup familiar ya. Nah, apalagi di era sekarang ini agak populer nih, mulai populer bisnisnya. Monggo, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini sebagai perwakilan unit dagang Sari Andini Putra yang akan menyampaikan presentasi bisnis pitching kami. Jadi untuk sekilas saja, Sari Andini Putra ini sudah berdiri sejak tahun 1945 dengan 4 cabang di kota Yogyakarta, dan bisnis yang kami tekuni ini adalah di bidang khususnya butchery, tentang pemotongan sapi, lalu penjualan daging dan macam-macam olahannya. Jadi problem yang ditemukan di dalam pasar market daging sapi itu, yang pertama adalah daging di pasar terkadang tidak terjamin kehalalan dari proses maupun bahan baku. Jadi kalau kita ketahui beberapa tahun lalu itu ada permasalahan yang seperti dalam satu penjual itu mereka menjual daging sapi dan babi. Kalau nggak salah itu ada di Jakarta. Nah, itu sangat menakutkan sekali tentunya bagi umat Muslim karena daging babi itu najis hukumnya. Lalu daging tidak berkualitas seperti daging gelonggongan masih beredar di pasaran ya, seperti kita tahu biasa masuk di reportase Trans TV ya, itu daging gelonggongan. Lalu ada harga daging dianggap mahal oleh sebagian masyarakat Indonesia. Nah, untuk solusinya sendiri kami sudah ada beberapa solusi yang telah menyelesaikan masalah-masalah yang tadi dipaparkan, yaitu yang pertama mendapatkan semua sertifikasi dan pengakuan yang mendukung komitmen kami, dan salah satunya itu adalah sertifikasi halal dari langsung MUI Daerah Istimewa Yogyakarta. Lalu kami juga meningkatkan semua aspek produksi, dari itu proses penjemputan sapi sampai penjagalannya, lalu pemotongan dagingnya. Ketiga yaitu adalah meningkatkan efisiensi rantai pasokan. Nah, bagaimana sapi yang belum dipotong dari peternakan itu bisa sampai ke konsumen. Lalu ini ada value proposition dari bisnis kami. Jadi sudah jelas dari diagram ini bahwa kehalalan suatu produk daging itu sangat menjadi salah satu hal yang utama dari pembelian daging tersebut, karena di Indonesia sendiri mayoritasnya adalah penganut agama Muslim ya, Islam. Lalu di sini juga ada responsi untuk manfaat dari bisnis yang kualitas daging sapi itu harus segar dan berkualitas, yang tentunya anti gelonggongan. Nah, di sini dari market validation tadi, sebenarnya kami itu mampu menggapai seharinya itu sampai 1.000 customer. Dan kalau di rata-rata di dalam 1 tahun penjualan itu, kami bisa berinteraksi sampai 1.300 customer. Nah, untuk market saya sendiri, laba kotor yang didapat Sari Andini selama 1 tahun itu berkisar sekitar 14,4 miliar rupiah. Lalu laba bersih per tahunnya bisa mencapai 9,6 miliar rupiah. Dan untuk market share di Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri, alhamdulillah Sari Andini mampu menguasai sebesar 15% dari market share penjualan daging di Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, untuk bisnis modelnya sendiri, ini bisnis model yang sederhana yang kami akan paparkan. Nah, untuk keuntungan sendiri, kami menghitung dari pemotongan satu sapi, yaitu sekitar 17% dari harga sapi, 1 ekor sapi itu sendiri. Nah, di dalam 1 bulan, kami mampu memotong 20 hingga 70 ekor sapi. Rata-ratanya sih sekitar 50 ekor sapi di dalam 1 bulan. Lalu harga rata-rata sapi sendiri di pasaran adalah 25 juta dengan ukuran sedang.
2 menit lagi, Mas. Ya. Lalu ini ada market adoption-nya, ada kami menggunakan kualitas ya MUI bersertifikat halal dan Thayyib pastinya dengan kualitas yang baik. Lalu partnership kami selalu menjalin hubungan yang baik dengan para peternak, dan strategi yang kami ingin lakukan memperpendek dan menyederhanakan supply chain kami. Nah, ini keunggulan kompetitif kami, yaitu ada bersertifikat halal, daging terstandarisasi, harganya yang cenderung stabil, dan kami memiliki kios-kios yang dengan tempat yang sangat strategis bagi konsumen. Nah, di sini saya akan memperlihatkan 2 diagram yang intinya adalah pengembangan bisnis kami yang membutuhkan sekitar 50 juta ini, setidaknya itu ingin kami gunakan untuk peningkatan layanan mandiri atau layanan otomatis. Mungkin bisa kami uji coba dulu di salah satu kios kami. Nah, bagaimana sih self atau layanan otomatis itu, automated service itu, mungkin kayak kita dijadikan, kalau kios kita sekarang kan masih banyak kayak masih dilayani dan sebagainya. Nah, ternyata dari responden yang kami cari ini, yang kami dapatkan ini, bahwa kebanyakan para customer ini menginginkan adanya sistem seperti swalayan, yaitu melayani dirinya sendiri. Nah, sekian dari kami, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih sekali Mas Ihsan. Wah, ini poinnya menarik sekali, bahwa Sari Andini memang sudah memiliki omset tahunan dengan hitungan miliar ya, dengan 4 buah outlet yang ada di Yogyakarta dan market share-nya adalah 15%. Nah, dari rencana pengembangannya terbuka untuk pengembangan layanan mandiri dan siap bermitra dengan mitra bisnis ataupun investor dengan rencana kebutuhan pengembangan dan layanan mandiri 50 juta. Monggo, mungkin ada yang ingin mengomentari, mungkin Bu Erlita? Atau di sini saya ini dulu, selamat datang dulu, ada Mas Wildan di sini. Nah, Mas Wildan ini juga salah satu pebisnis sukses juga. Monggo mungkin dari Bu Erlita kalau mau mengomentari. Nah, ini menarik nih, karena dunia meat shop saat ini nih populer sekali. Ya. Terima kasih Mas Ihsan, Pak Bagus. Menarik ya, tadi langsung saya penasaran banget. Mungkin Mas Ihsan kalau boleh lihat saya di diagram yang slide ke-11 atau ke-12 tadi ya. Ketika dengar, benar ya Pak Bagus, ya mungkin kita nih biasanya kalau pas lagi ngobrol perdagingan, nah satu hal yang cukup menarik dari dunia perdagingan, kalau misalnya saya kan cewek ya, ibu gitu kan, pasti datang sering belanja daging ke biasanya tempat-tempat jagal gitu kan, jual, udahlah pokoknya tempatnya tuh pasar gitu, paling cuma di supermarket ada. Kalau personally boleh cerita sedikit experience, sebenarnya lebih puas ketika belinya justru di pasar, karena life cycle produknya tuh cepat habis, jadi tingkat trust untuk freshness-nya itu lebih percaya kalau di pasar. Teman saya pun beberapa juga pada bilang kayak gitu, dibandingkan di supermarket, karena kalau di supermarket kan dia lebih ke frozen gitu kan, dibekukan baru nanti di offer ke customer. Nah, yang jadi menarik, oke, tadi mengetahui lebih lanjut produk yang manakah yang ternyaman. 47% tadi baru mau ngeliat mengunjungi toko offline kami, betul. Berarti match ya dengan experience yang saya alami gitu. Jadi saya sebenarnya pengen share ke Mas Ihsan, mungkin teman-teman yang lain juga, bahwasannya sekarang ini kan marketnya mungkin udah beda dengan market yang dulu. Sari Andini ketika semalam mungkin saya lihat gitu kan, loh ini produk yang dari zaman saya kecil ada gitu loh. Kemudian pengen tahu sebenarnya perkembangannya yang mau di-share dari Mas Ihsan tadi apa, dan match dengan yang saya coba ingin saya komen, bahwasannya experience itu jadi nomor 1. Orang sekarang kalau saya tanya biasanya di kelas, mahasiswa itu ketika ditanya kalian lebih milih mana kalau belanja itu online atau offline, mereka lebih prefer, hampir lebih dari 80% milihnya adalah offline karena experience-nya beda. Jadi experience yang ditawarkan dari produk Andini ini mungkin bisa dikembangkan. Nah, experience seperti apa? Sebagai salah satu contoh aja, saya lupa saya pernah nemu ini di mana. Tapi karena produk yang ditawarkannya adalah
produk dari hulu, intinya adalah raw material, maka kita pengen kasih experience seperti apa ke customer, biar ketika mereka datang, tadi nggak cuma self-service untuk membeli belanjaannya, tapi kalau memungkinkan, ini mungkin bisa jadi proyeksi jangka panjang, berikan experience, dia juga bisa beli produknya, dia pengen makan apa hari itu, mungkin di tempat itu, nanti saya nggak tahu bentuknya konsepnya seperti apa, dari Andini bisa bikin satu seperti one shop market. Jadi dia beli produknya, dia olah di situ, dia konsumsi juga di situ. Itu di beberapa, saya pernah lihat di salah satu resto yang ada di Jakarta, atau mungkin yang di luar negeri ya, saya lupa banget. Itu mereka modelnya sudah seperti itu. Jadi mereka beli produknya, mereka masak di situ, mungkin bisa di take away juga, atau mungkin mereka bisa langsung bikin. Itu. Itu sih Mas mungkin yang saya tertarik banget untuk memberikan konten. Gitu Pak Bagus. Oke, baik. Berarti akan terbuka sekali pada pengembangan bisnis model ya. Monggo kalau misalnya nanti ada mitra bisnis yang tertarik untuk ini berkolaborasi maupun investor, karena secara bisnis bottom line dari Sri Andini ini udah cukup solid. Profitnya 17%, terus kemudian juga revenue atau omsetnya miliaran, gitu ya. Kapasitas potongnya 50 sapi per hari, betul ya? Atau per bulan, Mas? Per bulan, Mbak. Oke, 50 sapi per bulan. Nah, sehingga yang dibutuhkan adalah kolaborasi pengembangan bisnis model. Baik, untuk berikutnya, presenter selanjutnya. Mohon izin share screen ya, Pak? Iya, silakan, Mas. 5 menit dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman. Saya Kevin, saya adalah bagian dari Haijia. Haijia itu sendiri merupakan startup manufaktur, ya, portable wastafel sensor. Jadi langsung saja ke inti permasalahannya. Kita memiliki isu COVID-19 ya sebenarnya. COVID-19 telah mengubah gaya hidup dan kebiasaan masyarakat secara masif seperti itu. Selain social distancing, WHO ini menghimbau ke seluruh masyarakat dunia kalau berpergian itu menggunakan masker dan rajin mencuci tangan. Nah, poin mencuci tangan itu menjadi interest di Haijia itu sendiri. Keberadaan fasilitas mencuci tangan itu sekarang benar-benar dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Nggak cuma instansi-instansi pemerintah, tapi dari UMKM pun juga membutuhkan fasilitas ini. Nah, wastafel atau mesin-mesin fasilitas cuci tangan yang biasa kita temukan, walaupun itu ada, tapi itu tuh tetap mempunyai resiko untuk menularkan virus. Karena apa? Ada kontak langsung tangan dengan keran. Jadi beresiko ke orang yang cuci tangan selanjutnya. Maka dari itu, Haijia hadir untuk menjawab menjawab masalah kehigienisan tersebut. Kita membuat wastafel ini secara contactless ya sistemnya, yaitu menggunakan sensor. Selain kontak langsung, kita juga mempertimbangkan aspek-aspek lain di tengah pandemi ini, yaitu adalah aksesibilitas. Tentu ketika teman-teman mempunyai acara-acara, event-event yang sekarang ini normal kan udah mulai digaungkan ya. Teman-teman tahu di hotel-hotel udah mulai banyak yang meeting, lalu ada acara-acara yang bersifat tentatif di kantor mungkin. Nah, itu butuh wastafel yang dapat dipindah-pindahkan. Nah, kami Haijia juga mempertimbangkan itu. Maka dari itu, mungkin akan saya tampilkan dulu sekilas tentang produk Haijia HM121. Itu tadi adalah cuplikan sekilas showcase tentang Haijia HM121. 3 poin utama yang kita kedepankan, value yang kita tawarkan kepada teman-teman adalah, yang pertama adalah contactless, yang kedua adalah ergonomik, yang ketiga adalah portable.
tentu ya contactless karena kita pakai sensor, ergonomik, kita desain seminimalis mungkin agar penempatannya itu tidak memakan ruang yang terlalu banyak. Dan nanti akan saya tunjukkan juga di sini Jaya memakai 2 dirijen di dalamnya. Jadi dirijen itu tuh berisi air bersih, lalu sampingnya itu untuk air kotor pembuangan. Jadi teman-teman ketika menggunakan HJA ini, HM121, itu kalau di acara hotel, di acara event-event, mungkin konser atau apa yang udah mulai buka, teman-teman nggak perlu repot mencari instalasi-instalasi air. Jadi teman-teman tinggal buka bodinya, tinggal diisiin air, di refill, dan diganti yang air-air yang baru. Seperti itu. Jadi market kita yang tadi saya sampaikan, saya singgung, adalah perhotelan, perusahaan dan korporat, pemerintah dan kementerian. Di sini saya ingin membaca sedikit karena ini mungkin data banget, jadi saya belum terlalu ini. Dirilis oleh Bapeda DIY, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Ini di tahun 2020, jumlah hotel di Yogyakarta itu totalnya ada 804 unit. Lalu perkantoran itu meliputi kantor-kantor sentra industri, kantor bank, kantor pemerintah, dan kantor-kantor lain itu totalnya 322. Jadi menurut kami, kenapa kok sebelumnya pengambilan sampelnya itu di Yogyakarta aja? Karena kita ingin realistis, kita ingin coba scope kita di Jogja dulu karena produksinya masih di Jogja. Walaupun pada realitanya nanti produk-produk HJA ternyata itu terjual di Bandung dan Jakarta kebanyakan. Seperti itu. Dengan pasar yang data tersebut sampaikan tadi, itu menurut kami cukup luas ya potensi-potensinya. Pun kita juga nggak berhenti di sini saja inovasinya, kita juga ingin menggait tentang sekolah ya. Jadi besok waktu sekolah itu buka, kita juga bakal cari cara supaya sekolah-sekolah juga memakai produk ini. Dan sekolah di Jogja tentunya itu ada banyak sekali. Seperti itu market kita itu. Lalu ini yang sudah terlaksana, kita udah running sekitar 5 bulan untuk penjualannya. Kita terjual 39 unit. 19 unit itu untuk kepentingan perhotelan, 12 unit untuk perkantoran, dan 8 unitnya rumah tangga. Nah, kebetulan kita kebanyakan dapat order ini dari marketplace, yaitu Tokopedia dan Shopee. Nah, kebanyakan itu kirim di Jakarta dan Bandung. Seperti itu. Untuk omset, kita jual HJA HM121 ini per produknya itu 1.600.000. Jadi di penjual HPP dengan HPP 950.000. Jadi kami memiliki laba bersih sekitar 25 juta. Dan itu dibagi bertiga ya. Jadi cukup lumayan untuk mahasiswa seperti kami. Partner bisnis, kami belum bermitra secara MOU, tapi sudah seringkali berhubungan dengan toko-toko kayu, toko-toko besi, dan engraving, yang kemudian nanti ketika proyeksi 1 tahun ke depan ingin memperluas produksi, kan sekarang masih make to order ya, besok ingin make to stock. Nah ini kita akan benar-benar catch up ke sana, kita follow up lagi, kita benar-benar proyeksi produksi di tiap tahunnya itu mencapai sekitar berapa ya, 25 kali 12, dan tiap bulan itu 25 stok. Jadi total nanti kita akan dapat itu sekitar 330 juta di 3 tahun. Seperti itu. Gambaran besarnya seperti itu. Mohon maaf, belum bisa saya tampilkan. Nah, ini proyeksi 1 tahun ke depan, kami nggak mau yang lagi. Terlalu berangan-angan. Kita ingin membuat target yang believable bagi kami dan teman-teman ketika ingin invest ke kami. Jadi kami hanya ingin mandiri dulu. Kami ingin berdikari. Karena selama ini kami masih bergantung di workshop, tempat workshopnya itu bergantung di salah satu kantor I.O. di Yogyakarta, karena kelengkapan item alat produksi pertukangan dan tempat yang strategis. Maka dari itu kami membutuhkan support system berbentuk dana maupun ruang untuk kami workshop agar dapat melaksanakan make to stock tadi. Oke, mungkin itu saja dari HJA. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Mas Kevin. Tampaknya ini adalah presentasi terakhir di sesi Business Pitch hari ini. Nah, mungkin ada komentar terlebih dahulu
dari Ibu Erlita? Mungkin bisa Pak Bagus dulu, nanti saya ngikut. Oke, baik. Nah, ini yang menarik adalah kalau saya komentari bahwa bisnis ini bisnis yang merespon situasi pandemi dan kayaknya ini ya Mas ya, dalam waktu 5 bulan bisa langsung terjual sebanyak 39 unit dan juga langsung masuk ke segmen-segmen yang tidak mudah. Artinya masuk ke segmen perhotelan, perkantoran yang notabene bukan segmen retail menengah ke bawah ya, dengan model harga yang murah gitu. Nah, mungkin kalau saya boleh tahu nanti ke depannya selain rencana strategis untuk infrastruktur produksi yang tadi disampaikan, ada rencana strategis lain yang ingin dicapai mungkin dalam 1 tahun atau 2 tahun ke depan, Mas? Rencana kita ingin mengembangkan nggak cuma tentang cuci tangan ya Pak, tapi kita juga merespon sekarang ada hand sanitizer mungkin, lalu pembuatan yang itu meningkatkan fitur-fitur kita. Misalnya kalau sekarang masih pakai deterjen, nah kita coba yang kita pengen bikin yang sustain gitu. Jadi nanti berkembang dari cuci tangan portable, nanti ada sustainnya juga, nanti berkembang ke tap water Pak mungkin Pak. Jadi kita akan ke sekolah-sekolah ingin menghadirkan seperti itu, karena dulu ketika kita jalan-jalan ke Singapura, ke luar negeri, kita lihat banyak sekali kampus-kampus yang udah pakai tap water. Nah di Jogja ini cuma ada UGM Pak. Nah kami juga ingin mewujudkan tap water seperti itu. Atau nanti mungkin bisa untuk supply ke UII gitu juga bisa ya? Bisa banget Pak. Contohan ya. Oke, betul untuk percontohan. Oke, baik. Karena ini presentasi terakhir, saya ingin memastikan kebetulan di sini juga sudah ada beberapa tamu eksternal gitu ya. Ada Mas Wildan, ada Mbak Aci, ada Mas Hakim kayaknya ya dengan Safa Learning Center-nya. Mungkin ada yang ingin memfollow up lebih lanjut, kita akan fasilitasi breakout rooms supaya nanti bisa difasilitasi, atau mau bertanya langsung di sini, monggo dipersilahkan. Untuk Mbak Aci, halo Mbak Aci. Ya Mas. Ya, jadi untuk ke Nothing Funny, saya akan assign untuk breakout rooms. Boleh tadi, maaf soalnya saya telat masuk. Oke, baik. Kalau gitu saya akan assign. Oke, baik. Nah, ini berarti ada 3 opportunity bisnis yang mungkin bisa di follow up, diskusikan lebih lanjut. Oke, sambil menunggu, saya akan coba masuk dulu ke masing-masing room. Mungkin bisa ditunggu sekitar 3 menit, teman-teman. Bentar ya. Saya sudah kembali lagi di main room dan saya invite semua partisipan untuk kembali ke main room. Nah, sambil menunggu semua kembali di dalam main room, nah ini tampaknya saya tadi ketika masuk ke dalam breakout room dari masing-masing diskusi, ya, saya bisa konklusikan bahwa ternyata sudah ada diskusi ke 2 bisnis, ya, 2 bisnis, satu dengan Sari Andini, ya, kemudian yang kedua ada nothingfunny.id. Terus kemudian tadi juga ada satu bisnis yang sebenarnya juga ingin di follow up lebih lanjut, tapi karena breakout room-nya kita hanya punya waktu 5-10 menit, jadi nanti akan di follow up lebih lanjut gitu. Nah, terus kemudian juga tadi dari Mas Wildan juga ada tertarik untuk mendiskusikan lebih lanjut dari 2 bisnis coffee shop. Ya, jadi alhamdulillah buat teman-teman semua. Jadi dari sesi business pitch session pada sore hari ini, boleh kita catat bahwa dari 10 bisnis yang dipresentasikan, ada 5 potensial bisnis yang bisa di follow up untuk lebih lanjut. Dan saya juga sangat berterima kasih kepada Ibu Erlita sebagai komentator gitu ya, karena juga bisa memberi masukan untuk pengembangan bisnis, dan juga kepada rekan-rekan mitra industri yang
tertarik untuk menjadi mitra bisnis maupun menjadi mitra investor. Dan tadi ketika saya masuk ke dalam salah satu breakout room, wah, diskusinya sudah langsung fokus nih. Oh, dengan angka investasi sekian, itu plannya apa saja itu sudah detail sekali tadi. Seperti itu. Nah, terima kasih kepada seluruh teman-teman yang berpartisipasi dan juga kepada seluruh stakeholder. Jangan lupa untuk saling bertukar nomor telepon agar bisa berkomunikasi lebih lanjut. Dan kemudian dari bertukar nomor telepon silakan masukkan di dalam chat privately boleh, atau ini juga silakan. Sehingga nanti mungkin ada diskusi lebih lanjut akan lebih gampang. Baik, kalau begitu saya cukupkan sekian untuk Business Page Sessions pada sore hari ini. Terima kasih atas partisipasinya buat keseluruhannya. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih.